Selamat berjumpa dalam Renungan MSC Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini ada kisah yang menarik. Yesus menyembuhkan seorang yang bisu karena ia dirasuki setan. Ia tidak bisa berkata-kata atau berbicara karena mulutnya dibungkam oleh kuasa jahat. Setelah setan diusir, orang bisu ini dapat berbicara. Oleh karena kasih, Yesus menyembuhkan dia. Kesembuhan si bisu ini bukan hanya mengembalikan kemampuan fisiknya untuk boleh berkata-kata atau berbicara kembali. Kesembuhan si bisu ini juga membebaskan dia dari belenggu setan. Kesembuhannya ini mengembalikan martabatnya sebagai manusia. Dan kesembuhannya ini mengembalikan martabatnya sebagai anak Allah dan bukan lagi sebagai orang yang dikuasai oleh kuasa jahat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tindakan kasih Yesus ini rupa-rupanya menarik reaksi orang banyak. Dan yang menarik adalah ada dua reaksi yang muncul. Yang pertama reaksi positif dan yang kedua reaksi negatif. Reaksi positif datang dari orang banyak yang takjub dan melihat bahwa hal ini belum pernah terjadi atau terlihat di Israel. Ketakjuban mereka ini membuat mereka akhirnya memuliakan Tuhan. Ketakjuban ini membuat mereka terpana akan kuasa Tuhan. Dan lebih-lebih, ketakjuban ini membuat iman mereka diteguhkan. Sebaliknya, reaksi negatif datang dari orang-orang Farisi. Karena mereka sudah tidak suka dengan Yesus, mereka langsung melihat dan menilai bahwa perbuatan Yesus ini tidak boleh dibenarkan. Bahwa perbuatan Yesus ini adalah perbuatan si jahat. Mereka menuduh dan menuding Yesus menggunakan kuasa pemimpin setan untuk mengusir setan. Nah, saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah Yesus dengan si bisu ini, kita boleh melihat ironi dalam kehidupan. Bahwa setiap perbuatan baik atau setiap perbuatan kasih belum tentu akan ditanggapi secara positif atau secara baik pula. Kita berbuat baik belum tentu akan dibalas dengan perbuatan baik pula. Bisa jadi yang sebaliknya. Kita berbuat baik, justru kita ditanggapi dengan perbuatan yang menyakiti kita. Kebaikan Yesus menyembuhkan orang sakit dibalas dengan kritikan atau tuduhan yang sangat jahat. Perbuatan kasih dan perbuatan baik seyogyanya dilakukan bukan supaya kita dinilai atau dibalas secara baik pula. Berbuat baik bukan diintensikan supaya orang lain harus berbuat baik juga kepada kita. Sama seperti Yesus, ia berbuat baik karena memang ia adalah baik. Ia berbuat kasih karena memang ia adalah kasih. Kasih yang tidak ada maunya dan kasih yang tulus serta ikhlas. Saya kira Yesus mampu tenang, Yesus mampu teguh sekalipun ia dikritik orang lain karena ia sungguh-sungguh baik. Semoga kita juga boleh dikuatkan seperti Yesus yang tulus dalam berbuat baik, yang ikhlas dalam berbagi dan membagikan kasih. Tuhan menyertai setiap perbuatan dan niat-niat baik kita, dan Tuhan pasti akan selalu menyertai